Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang ABRI ataupun tentara dan polisi nggak boleh berpolitik ataupun masuk partai. Kenapa? Karena mereka harus netral. Karena tugas mereka itu menjaga negara, menjaga rakyat. Kalau seorang tentara, seorang polisi, dia itu berpolitik ataupun dia itu punya kekuasaan, yang ditakutkan adalah dia menggunakan kekuasaannya ataupun politiknya untuk menindas orang lain. Apalagi mereka punya senjata dan mereka juga punya anak buah yang setia, karena mereka dididik seperti itu. Ketika tentara ataupun polisi itu hanya mengikuti tugas, jadi dia nggak peduli tugas itu jahat atau baik, tugas itu hal yang salah ataupun enggak, mereka itu enggak akan peduli. Yang penting bagi mereka adalah melaksanakan tugas. Ini yang ditakutkan ketika seorang tentara ataupun polisi itu ikutan berpolitik, punya kekuasaan. Kenapa? Karena nanti akan terjadi perang saudara, karena beda kubu. Itu yang terjadi di negara-negara luar sana itu. Kenapa sampai perang saudara? Karena para aparatur negaranya ikut berpolitik, ikut punya kekuasaan. Jadi bukannya mengamankan negara menjadi lebih aman, tapi malah menjadikan negara itu perang saudara. Dan ini bisa kalian lihat banyak di negara Afrika ataupun di negara-negara lainnya. Nantinya malah akan seperti tragedi G30 SPKI ataupun 65 ataupun 1998. Kenapa? Karena ini ada andil dari aparat juga menyalahgunakan kekuasaan. Dan ini terjadi kapan aja, ketika aparatur negara yang seperti tentara ataupun polisi punya kekuasaan, punya politik. Dan Indonesia itu harus benar-benar belajar dari negara lain. Kalau Cina, ya bagaimana Cina itu bisa maju. Kalau kejadian seperti Nepal sekarang ini yang demo, yang sampai membakar, Indonesia juga harus belajar bahwa ketika demo mereka itu enggak menjarah. Kalau menjarah itu memang identik dengan perbuatan yang memalukan atau kriminal. Tapi Nepal, para pejabatnya malah dibakar rumahnya. Api itu melambangkan kekuatan bagi orang Hindu ataupun Buddha. Itu kenapa? Mungkin bagi mereka api itu adalah semangat untuk perubahan. Dan salut untuk mereka bahwa mereka jauh lebih punya mental untuk membawa perubahan. Sedangkan orang Indonesia itu belum siap mental untuk berubah, karena rata-rata orang Indonesia masih suka dengan hidup nyaman, masih suka melihat korupsi merajalela, ketidakadilan merajalela, masih egois, masih mementingkan diri sendiri. Yang penting makan enak, tidur enak. Berbeda dengan negara lain yang sudah siap jadi negara maju dengan konsekuensinya, dengan revolusi mentalnya. Sedangkan Indonesia belum siap. Karena apa? Karena Indonesia masih demen dengan yang haram, masih demen dengan korupsi, masih demen dengan sogok menyogok, masih demen jadi negara yang korup. Selama itu ada, negara Indonesia tidak akan pernah jadi negara maju seperti negara lainnya. Karena untuk jadi negara maju, kita harus meninggalkan hal-hal yang jelek seperti korupsi, jadi negara yang korup. Dan aparatur negara itu nggak boleh berpolitik. Kalau berpolitik, bayangkan aja kalau seorang tentara, seorang polisi pegang pistol. Kalau dia punya sakit mental ataupun dia punya kelakuan nggak baik, senjata itu sangat berbahaya. Begitu juga dengan rakyat sipil. Rakyat sipil nggak boleh pegang senjata. Jangan contoh seperti Amerika dan negara-negara lain yang mudah punya senjata api. Yang akhirnya apa? Ada kejadian pembunuhan massal. Itu jangan sampai terjadi.
Tapi karena Sahroni kemarin sampai punya senjata api, itu kenapa saya tekan orang sipil itu gak boleh punya pegang senjata api. Kenapa? Karena rentan mengalami gangguan mental. Orang kalau udah gangguan mental, dia lepas kendali, bisa membahayakan nyawa orang lain. Begitu juga kenapa tentara ataupun polisi itu nggak boleh masuk ke dalam politik kekuasaan. Karena apa? Karena mereka pegang senjata. Takutnya ketika mereka itu nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan senjatanya untuk melukai orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Ini udah terjadi di 1965, begitu juga dengan 1998. Tapi orang Indonesia itu nggak mau berkaca dari sejarah. Itu kenapa sekarang ini tentara, polisi ada yang di kubu Prabowo, ada yang di kubu Jokowi. Begitu juga rakyatnya. Ada yang di kubu Prabowo, ada yang di kubu Jokowi. Ingat, aparatur negara itu digaji dari rakyat, pajak rakyat, dari hasil bumi Indonesia. Kalian nggak boleh berpolitik, nggak boleh punya kekuasaan. Tugas kalian itu melindungi rakyat, mengamankan, bukan malah menggunakan senjata yang dibeli dari pajak rakyat, ataupun kalian digaji dari pajak rakyat. Kalian malah melakukan penindasan kepada rakyat kecil. Kenapa saya ngomong seperti ini? Untuk menghindari terjadi seperti 65 dan 98. Begitu juga dengan pembisnis. Gak boleh punya kekuasaan. Kalau kalian mau tujuannya memperkaya diri, ya jadi pembisnis, jangan jadi pejabat. Karena rata-rata pembisnis yang jadi pejabat rakus, rakah, dia gak kenal hal haram, semua diterjang, semua diambil sendiri. Jadi kalau kalian ya jadi pejabat, ya jadi pejabat aja yang jujur, yang adil. Kalau kalian pengen kekayaan, ya jadi pedagang, pembisnis aja. Ranah kalian udah ada sendiri-sendiri. Kalau kalian mencintai tanah air Indonesia, ya kamu jadi ABRI, jadi polisi. Jangan ikut-ikutan ke politik, apalagi ikut partai kalau udah pensiun. Kenapa? Karena kalian walaupun udah pensiun nih, kalian pasti masih punya anak buah di dalam situ tuh. Kalian masih bisa menyalahgunakan kekuasaan kalian, anak buah kalian. Ini. Jadi kalau mau hidup aman, damai, hindari yang seperti itu. Karena kalau nggak dihindari, ujung-ujungnya Pak, perang saudara seperti negara lain. Ini kenapa rakyat sipil nggak boleh punya senjata, dan tentara atau ABRI nggak boleh berpolitik, harus netral. Ini yang ditakutkan sekali nih, ketika polisi, tentara punya kekuasaan, dia malah akan menjadikan Indonesia itu terpecah belah. Dan ini sudah terjadi sekarang. Karena banyak pensiunnya udah berpartai, ada yang partai ini, partai itu, ada yang blok sini, blok situ, bukan lagi netral. Jadi kita ini manusia nih, kita punya keinginan, kita punya hasrat, kita udah tahu nih jalur mana yang kita tempuh. Jangan jadi orang serakah semua mau diembat. Nah, kalau pembisnis masuk pemerintahan, punya kekuasaan, contohnya nih, banyak sekali BUMN bukannya untung malah buntung. Kalian bayangkan, pajak Indonesia itu banyak sekali, hasil bumi Indonesia juga banyak sekali, tapi ketika masuk ke uang negara habis dikorupsi. Kalau kita mau jujur, tentu aja kita cinta Indonesia, kita pengen hidup aman, damai. Tapi kita juga nggak bisa berdiam diri ketika melihat hal-hal yang jelek di luar sana. Kalau kalian mau belajar nih, Sudan, Afghanistan, Pakistan, kenapa mereka dikasih bencana yang terus? Karena di sana ada perang saudara, ada kejahatan yang ditutup mata. Contohnya Afghanistan nih. Afghanistan banyak rakyatnya saking pengen hidup, anaknya itu dijual.
laki-laki didandani perempuan, dijual ke orang kaya. Itu saking pengennya hidup. Dan itu kalau ditebus nggak bisa. Karena apa? Karena dilindungi aparat. Jadi kalau sebenarnya kalian dikasih bencana, itu pasti ada isyarat atau bahasa dari Tuhan atau alam semesta ini agar masyarakatnya berubah. Di Sudan itu perang saudara bertahun-tahun, banyak yang meninggal. Itu kenapa? Alam ngasih tanah longsor sebagai peringatan, jangan perang saudara. Kalian itu bisa hidup rukun, hidup damai. Sama seperti Indonesia. Indonesia kalau terpecah belah, kalau yang satu itu suka yang korup, suka yang jahat-jahat, diem aja. Percaya deh, nanti juga bakalan dikasih sama Tuhan yang paling gede. Karena apa? Karena kita itu manusia. Manusia itu diciptakan sama Tuhan sebagai perantaranya nih. Ataupun manusia aku ciptakan kamu sebagai imam, sebagai pemimpin, untuk melindungi yang lemah, untuk mengayomi yang lemah, bukan untuk menindas. Dari sejarah Fir'aun sampai sekarang, namanya tentara, aparatur negara, itu pasti akan mendukung siapa pemimpinnya. Gak peduli pemimpinnya jahat atau baik. Tapi ingat, rakyat itu juga punya Tuhan, juga punya keinginan, punya hasrat. Tapi biasanya rakyat kecil itu ke doa. Jadi yang perlu diwaspadai apa? Ketika kita menutup mata tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang kejujuran, nasib kita akan sama seperti Sudan, Afghanistan, atau negara-negara lain yang udah dikasih bencana besar lebih dulu. Kita masih bersyukur, kita masih diberi kesempatan. Tapi kalau kita sekarang nggak bisa merubah, yuk kita nunggu kapan dikasih sama Tuhan tuh sebagai hukuman, bukan lagi peringatan. Karena apa? Karena kelakuan kita sendiri yang nggak mau berubah.